Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Ustaz, kali ini tema kita adalah urgensi untuk menundukkan pandangan dalam pernikahan ya Ustaz ya? Insya Allah. Oke, keluarga Sip, Anda bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini di line interaktif kami di 085268114887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut atau juga boleh telepon langsung ke nomor itu juga ya. Oke, Ustaz, berbicara mengenai menundukkan pandangan nih Ustaz. Kalau biasanya kita mengenal menundukkan pandangan ini biasa pada anak muda sebelum menikah untuk menghindari zina, Ustaz. Nah, kalau dalam pernikahan ini sendiri maksud dari menundukkan pandangan ini bagaimana, Ustaz? Iya, sama. Kalau sebelum menikah itu memang terhadap lawan jenis ya. Terhadap lawan jenis. Untuk saat ini sebetulnya sesama jenis pun juga begitu. Perlu menundukkan pandangan. Kalau yang sudah menikah ini lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi karena risikonya ternyata jauh lebih berat. Iya. Jadi jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelum menikah nih Ustaz ya? Iya. Kalau misalnya sudah menikah nih pasangannya. Iya. Oke. Alasan kenapa kita harus melakukan menundukkan pandangan ini apa sih Ustaz? Ya, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Sip yang berbahagia, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan harmonis, dan mudah-mudahan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Sip yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Ali Margosim dalam program Rumahku Surgaku. Jadi menundukkan pandangan, kita mulai dengan cara memahami yang sederhana. Menundukkan itu dari kata dasar tunduk. Tunduk itu taat, taat itu patuh, ya kan? Artinya apa? Artinya kita pandangan kita ini itu kita harus tahu mana batasan yang boleh kita lihat dan yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram bagi kita. Jadi makna dari menundukkan ini menjaga batasan itu. Kemudian yang kedua adalah ada juga banyak orang memahami mengumbar ya, tidak mengumbar. Artinya orang yang menundukkan pandangan ini tidak mengumbar pandangannya sendiri atau melihat sewajarnya. Jadi kalau kita tengok itu ya, ada oknum-oknum ketika bertemu dengan lawan jenis itu ditatapnya dengan tatapan yang berbinar-binar, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihat semua. Sehingga lawan bicaranya itu merasa risih sekali ya. Kecuali memang orangnya tidak baik, jadi nggak merasa risih, dia biasa saja, santai saja. Kemudian fokuslah pada titik-titik eksotis yang sebetulnya ini adalah pintu dari zina. Jadi memang pandangan mata itu adalah pintu dari zina. Ya, pintu dari zina. Dan zina itu sendiri di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Mendekati saja itu sudah dilarang, haram hukumnya, apalagi berbuat. Kenapa demikian? Karena zina itu seperti narkoba ya, ganja gitu. Ketika kita mulai mencoba sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit, yang akhirnya ketagihan. Lama-lama memang sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu ya. Dari awalnya inginnya mencoba-coba, akhirnya kecanduan, tidak bisa terlepas lagi dari dari ganja itu sendiri. Gitu. Begitu juga dengan zina. Ketika kita memulai dengan mengumbar pandangan, artinya tidak menjaga batasan mana yang boleh kita lihat, mana yang tidak, maka syahwat itu selalu bertumbuh. Yang biasanya kita berbicara cinta yang bertumbuh, sekarang syahwat yang bertumbuh yang tidak pada tempatnya. Ya kan, yang tidak pada tempatnya. Mulai dari melihat orang, mulai dari perempuan contohnya yang baik itu dia berpenampilan syar'i, tapi orang yang sudah berpenyakit di matanya ini, ya kan, biasanya penyakit ini akan subur dalam hatinya.
itu dia matanya itu merajalela. Setelah itu dia akan punya imajinasi yang sangat buruk gitu ya, membayangkan sesuatu yang sangat buruk yang itu diharamkan, dan itu zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa setiap bagian dari tubuh manusia itu ada zinanya. Yang pertama adalah mata, yaitu melihat sesuatu yang tidak dihalalkan baginya. Pintu masuk semuanya. Itu pintu masuk. Kan kalau ada pantun anak muda sekarang itu, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sebetulnya kalau kita kaji secara syariat ini kurang pas. Ya, kurang pas. Karena menjadikan tolak ukur itu adalah pandangan pertama yang menjadi tolak ukur cinta, padahal itu tidak tepat sebetulnya. Tapi tidak apa-apalah ya. tidak apa-apalah gitu. Jadi kita menamakan itu ghadul basar ya, menundukkan pandangan. Artinya pandangan ini kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita jaga? Karena dia merupakan pintu dari zina. Bermula dari mata, zinanya adalah melihat sesuatu yang diharamkan. Kemudian telinga, zinanya adalah mendengar sesuatu yang diharamkan. Ya kan? Biasanya ketika anak-anak muda yang sudah tidak bisa lagi menjaga pandangannya akan mulai melihat gambar-gambar yang tidak bagus, tidak baik ya. Kemudian film-film yang tidak bermoral, dan itu semua zinanya lengkap itu, mulai dari zina mata ya kan, zina telinga, sampai juga zina tangan gitu ya, sampai juga nanti pada zina kemaluan. Nah ini tidak baik bagi seorang pemuda. Sebagaimana buruknya narkoba itu merusak fisik, jiwa, mental seseorang, porno ya kan, itu jauh lebih hebat efek buruknya bagi kesehatan mental, bagi kesehatan jiwa gitu, dan pertumbuhan otak. Otak yang kebanyakan berpikir mesum gitu, yang tidak baik, itu otak tuh punya kecenderungan untuk mengkerut, ya kan? Punya kecenderungan seseorang itu untuk malas, pertama itu berpikir, kemampuan imajinatifnya menurun, artinya tingkat IQ, inteligensi quotientnya juga menurun, ya kan? Dia tidak bisa lagi fokus, tidak bisa lagi khusyuk, ataupun kalau bisa susah sekali. Artinya ini perusak nomor satu ya menurut saya, setelah itu baru ganja. Nah itu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita menundukkan pandangan. Dan di dalam Islam ternyata jauh sebelumnya, 14 abad yang lewat, risalah ini sudah memberitahu kepada kita betapa bahaya dari ketika kita mengumbar pandangan kita. Nah gitu. Lalu bagaimana kalau kita mengumbar pandangan kita kepada pasangan? Kalau kepada pasangan gitu kan, itu justru berkah ya, berpahala gitu ya. Karena sesuatu yang sudah halal ya Ustaz ya. Sudah dihalalkan. Sudah dihalalkan baginya. Ini biasanya parahnya itu memang bagi yang belum dihalalkan atau bagi yang belum halal. Nah, Ustaz, kalau ada hadis mengatakan bahwasanya kalau pemuda itu kalau sudah mampu silakan menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu bisa untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan itu sendiri kan Ustaz ya. Nah, kalau dalam tema kali ini, setelah kita menikah ternyata kita juga harus untuk menundukkan pandangan. Nah, ini seperti apa sih pentingnya menundukkan pandangan dalam pernikahan ini sendiri Ustaz? Apa sih urgensi yang sesungguhnya dalam pernikahan ini Ustaz? Iya, baik. Sebelum kita membahas tentang keutamaan, fadilah atau urgensi dari menundukkan pandangan ghadul basar ini, keluarga SIP, mungkin ya sesuai dengan permintaan dari host kita, apa nih keburukan dari ketika kita mengumbar pandangan? Walaupun itu sudah bagi pasangan yang sudah menikah, ya kan, dia sudah punya pasangan, sudah punya tempat untuk penyaluran. Tapi saya katakan tadi di awal,
ini justru ketika dia tidak bisa menundukkan pandangan, ini lebih parah lagi. Nah, ini. Jadi saya teringat akan nasihat seorang ulama besar ya di zamannya, tabi'in itu, Syekh Ibrahim bin Adam. Jadi ketika beliau menerima seorang laki-laki datang ke rumahnya dan mengatakan, "Wahai Syekh, cinta saya ke istri itu makin lama tuh makin menurun. Di mata saya istri kok makin jelek ya." Nah, itu gimana tuh Syekh, gitu kan? Nah, Syekh Ibrahim bin Adam mengatakan, "Wahai saudaraku, persoalannya adalah ada pada kamu sendiri. Yaitu ketika kamu tidak bisa menundukkan pandanganmu. Seseorang ketika dia mengumbar pandangan, maka secantik apapun istrinya, itu kecantikan itu akan selalu memudar baginya, akan selalu memudar. Ya, akan selalu memudar. Jadi bahkan ketika dia melihat perempuan-perempuan di luar sana yang jelek pun dibandingkan dengan istrinya, tetap saja terlihat lebih cantik ketimbang istrinya. Karena wanita-wanita yang di luar rumah sana itu selalu diikuti oleh setan yang menempel di depan dan di belakang. Dan setan itu akan membuat si perempuan yang di luar sana, kata beliau, itu untuk selalu tampil lebih wah, lebih menarik, dan memang ada niatan untuk menarik lawan jenis juga. Ya. Nah, bagi laki-laki yang memandang itu terlihat lebih cantik, lebih menggoda, ya kan? Nah, kata pandangan pertama begitu menggoda, itu betul-betul dapat dirasakan saat di luar rumah gitu. Nah, bagi seorang suami yang tidak menjaga pandangannya, bahkan nanti itu seekor anjing pun tetap lebih cantik. Iya, tetap lebih cantik. Sementara istrinya secantik apapun akan terlihat jelek, dan keinginannya, ketertarikannya terhadap istrinya yang sah ini itu akan menurun, berkurang hingga hilang. Itu salah satu efek dari ketika seseorang itu mengumbar pandangannya. Nah, ketika yang di dalam rumah terlihat tidak begitu cantik, apalagi sudah sering ketemu ya, ada bosan juga ya, boring gitu ya. Nah, sementara yang di luar sana itu ada tambalan dari setan, perbuatan-perbuatan setan yang terlihat menarik, menggoda gitu. Ditambah lagi karena memang wanita-wanita yang di luar mungkin yang punya karir gitu kan, kalau keluar itu kan memang fitrah juga dia harus berpenampilan yang bagus kan, berpenampilan yang baik gitu. Ini godaannya, dan ini pula lah yang banyak menjatuhkan para suami ke lembah-lembah perzinahan. Artinya yang halal itu terasa hambar, yang haram, yang mahal itu terasa menggiurkan ketika matanya tidak terkendalikan dengan baik. Ini persoalannya. Dan ini bisa dirasakan oleh semua lelaki yang mengumbar pandangannya. Tapi ketika seorang suami itu bisa menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, seburuk apapun istrinya, istri itu akan selalu tampil lebih cantik di matanya, selalu lebih menarik itu di matanya. Dan sesuatu yang halal itu akan selalu membuat dia lebih nyaman, lebih sakinah di rumah. Nah, itu salah satunya ya. Jadi mata itu adalah pintu dari kebaikan atau pintu dari keburukan juga. Nah, di sini urgensi dari menundukkan pandangan itu yang pertama memang seseorang itu akan merasakan manisnya iman. Ya kan, merasakan manisnya iman. Manisnya iman ini tidak bisa dibuat-buat. Dia memang lahir ya kan, keluar dari lubuk hati nurani kita yang paling dalam. Jadi terasanya itu memang dari dalam jiwa kita itu terasa manis, terasa nikmat gitu. Dan nikmat itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang bisa menjaga pandangannya. Nah, di sini Rasulullah SAW ya kan, dari Ibnu Mas'ud mengatakan, sebuah hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan beberapa imam lain. Pandangan mata itu adalah panah dari panah iblis. Jadi dari mata.
barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah akan menggantinya dengan iman yang dirasakan manis di dalam hatinya. Nah, ini Masya Allah. Jadi saya sendiri sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk berbagi ya, saya merasakan sendiri ketika mata ini terkendali dengan baik gitu ya, betul-betul bisa dijaga, itu rasanya hidup itu terasa lebih enak gitu ya. Dari dalam itu terasa nikmat gitu. Untuk hidup itu terasa bahagia, dan bahagia itu nggak dibuat-buat gitu. Istri nggak tersenyum pun tetap dalam diri itu enak gitu. Ada masalah pun di rumah ya, karena memang dari dalam itu sendiri keluar sesuatu yang membuat kita tuh happy. Nah itu ya, artinya dari faktor internal kita sendiri kita tuh sudah tumbuh happy itu. Nah itu anugerah dari Allah bagi orang yang mampu menjaga pandangannya. Kemudian yang kedua, selamat dari zina. Ini nih Masya Allah, zina itu luar biasa. Ya kan, bagi yang sudah menikah berzina maka hukumnya rajam. Ya, itulah salah satu cara untuk membersihkan dari dosa zina, dan dia insya Allah akan bersih dari dosanya dan tempatnya nanti di surga. Jadi banyak sekali kisah-kisah kalau kita temukan di zaman Nabi SAW, bagaimana seorang perempuan yang sudah berkeluarga tengah hamil ya, dia lagi hamil ini, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina. Ya kan, saya berzina. Ketika hamil nih Ustaz ya? Iya. Lalu kata Rasul, untuk saat ini tunggulah anakmu lahir. Nah, ditunggu anaknya lahir. Ya kan? Setelah lahir, maka Rasulullah mengatakan ada pilihannya. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah akan mengganti dengan surganya itu dengan rajam, atau bagaimana. Allah memberikan pilihan kepada dia, dan dia memilih untuk dirajam. Bayangkan. Nah itu subhanallah sekali. Tapi untuk saat ini penerapan hukum rajam ini sangat sulit nampaknya ya, karena memang kita hidup di negara demokrasi. Betul. Dan adanya peraturan-peraturan internasional yang tentang HAM yang terkadang tidak sesuai dengan konsep-konsep Islam gitu ya. Jadi selamat dari zina, ya kan? Zina. Ketika kita bisa bersabar dalam menjaga pandangan kita ini, dalam menundukkan pandangan, sebetulnya sabar kita itu, beratnya kita untuk menjaga mata ini dari melihat aurat gitu ya, kemolekan perempuan di luar sana atau mungkin dari tayangan-tayangan iklan sabun segala macam ya, iklan sabun ya, itu banyak faktornya yang bisa menyebabkan pandangan kita terkotori deh. Iya. Jadi seberat apapun kira-kira kita merasakan sabar ini berat ya. Sebetulnya lebih berat lagi itu sabar menahan sakit ketika sudah terjadi perzinahan itu sendiri. Contoh ini, seorang perempuan, seorang wanita, ketika dia tidak mampu menjaga pandangannya, dia juga tidak menutup auratnya gitu ya, sehingga dia itu didekati oleh para laki-laki jahil, akhirnya hamil. Nah, saat hamil itu kan saat penderitaan yang luar biasa, di mana status tidak jelas, yang bertanggung jawab juga nggak ada, malu kan? Iya, betul. Itu penderitaan yang luar biasa. Makanya di dalam kitab Ad-Da'wa halaman 267-268 itu disampaikan sabar untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah, lebih ringan daripada sabar menahan sakit apa yang terjadi sesudahnya. Jadi bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi sendiri di dalam kitab terapi penyakit hati, jadi hati itu akan baik atau buruk itu kembali kepada seseorang
seberapa baik dia mengendalikan matanya. Nah, jadi kondisi hati kita ini menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, atau hati yang tertutup dari hidayah, jauh dari Allah, menyukai kemaksiatan, itu pintunya dari mata. Bayangkan. Mata ini, ketika mata ini bisa kita kontrol dengan baik, maka hati kita akan menjadi hati yang baik. Biqalbin salim, hati yang bersih. Nah, beliau Ibnul Qayyim ini, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini mengatakan ya di dalam kitabnya itu Terapi Penyakit Hati, itu halaman 272, beliau katakan semua kejadian permulaannya adalah pandangan. Semua kejadian permulaannya adalah pandangan. Ketika kita memandang ciptaan Allah yang begitu indah, iman kita bertambah. Ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kita yang soleh gitu ya, yang dia rajin sholat gitu, yang akhlaknya bagus, kita pun gitu akan merasakan kenyamanan. Kemudian ketaatan kita juga bertambah. Semangat kita dalam beribadah itu pun juga ikut membaik dengan bersama dengan dia gitu kan. Tetapi ketika mata kita ini melihat sesuatu yang penuh dengan syahwat gitu, ya kita pun akan ingin, berkeinginan untuk itu, ya kan? Kita akan berkeinginan juga untuk itu. Yeah. Jadi contohnya anak-anak muda yang terlibat atau yang pernah atau yang sudah digandrungi salah satu kebiasaan jelek seperti onani gitu, itu sebetulnya itu berawal dari pandangan. Dia tidak bisa mengendalikan pandangan matanya. Sering melihat mungkin gadis-gadis cantik gitu ya, lewat internet gitu kan, lewat HP, atau kebanyakan juga nonton drama Korea gitu. Nah, akhirnya setan menggoda dari segala penjuru. Akhirnya dia semakin terdesak. Sementara setiap detik itu tubuhnya selalu menghasilkan yang namanya sperma. Nah, untuk pembuangannya dilakukanlah perbuatan onani. Onani itu tidak pernah dihalalkan, hukumnya haram. Makanya tadi disampaikan seperti Hafiz tadi, ya kan, ada hadis itu ketika seorang lelaki ya, seorang remaja itu sudah mampu, maka menikahlah. Karena itu akan menjaga kemaluannya, farjinya. Ya kan, akan membuat dia lebih tenang gitu kan. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan semua kejadian permulanya dari pandangan. Besarnya api karena dari percikan kecil. Berapa banyak pandangan mengena hati pemiliknya, seperti mengenanya anak panah atau busur dengan talinya. Pandangan mata akan berhenti pada perasaan dan bayangan. Mudah cara mengatakan, suaranya tidak berbahaya, tiada sambutan menyenangkan, ia kembali membawa bencana. Nah, ini luar biasa. Nah, mata, jadi sebetulnya orang yang para generasi muda yang cerdas, ya kan, yang bijak, yang dewasa, itu dia akan menggunakan matanya itu untuk sesuatu yang mulia. Nah, bukan untuk kegiatan yang biasa-biasa saja gitu kan. Biasa-biasa artinya mengerjakan aktivitas biasa, itu kan rutinitas, tidak. Di sini di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Dua mata, neraka tidak akan pernah menyentuhnya. Jadi kalaupun ada bagian tubuh kita ini nanti akan dibakar, tapi dua mata ini selamat. Tapi kalau dua mata kita ini tidak akan disentuh oleh neraka, jelas kita pun juga tidak akan disentuh, ya kan? Ya, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Ya kan, mata yang ketika ingat dosanya dia menangis gitu ya. Mata yang ketika ketika dia sujud ya, tiba-tiba air matanya keluar karena kecintaannya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mata yang berjaga, mata yang berjihad, mata yang bergadang karena dia itu berjihad di jalan Allah. Jihad contohnya ketika menuntut ilmu. Ini tugas kuliah ini. Sehingga mata ini harus bergadang ya. Semalaman bergadang, mata ini perih, ngantuk, tapi tetap ditahan demi mendapatkan ilmu.
Nah, ilmu ini untuk kemanfaatan bagi sesama kan. Kemudian apalagi mata bagi seorang dokter, contohnya dia harus bekerja membantu pasiennya untuk sembuh, memberikan pelayanan sehingga dia kurang tidur, itu mata yang berjihad. Mata membaca Al-Quran, ya kan? Kadang kalau membaca Al-Quran itu baru 1 lembar udah ngantuk. Ini dia bisa berlembar-lembar, dia tahan kantuknya. Ini mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitu juga mata ketika membaca buku, ya kan? Mata ketika membantu banyak orang, mata untuk melihat kebesaran keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan-jalan lihat keagungan Allah, Masya Allah, indahnya sungai ini, indahnya gunung ini, itu kan kita lihat mata, maka saat itu kita tengah beribadah. Saat itu mata kita tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saat mabit gitu kan, malam bina iman dan takwa, ngantuk sekali tapi tetap aja kita berzikir. Mata ini kita buka, ya Allah. Itu adalah mata yang berjihad. Jadi pertama mata yang menangis karena Allah, yang kedua adalah mata yang berjihad. Wa man jahidu fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, maka dia akan mendapatkan apa yang dia jihadkan itu. Yang dia jihadkan itu untuk dirinya sendiri. Ya kan? Jadi keluarga SIP yang berbahagia, saya ingat ini kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Jadi saya ngambil potongannya saja, tidak lengkap karena kalau lengkap ini panjang sekali. Potongannya begini. Jadi Nabi Yusuf dengan Zulaikha ini sudah sama-sama berkeinginan untuk melakukan itu. Ya, saya mulai dari sana saja ya, bukan dari awal. Sudah sama-sama berkeinginan untuk melakukan hal itu. Artinya percintaan terlarang ini. Artinya dibukanya pintu kamar oleh Siti Zulaiha, ya kan, dibukanya pintu kamar dibuka terus ditutup, ya kan, dikunci. Nah, hendak ke ranjangnya, Zulaiha ini melihat ada patung di pojok kamarnya. Nah, patung ini ditutup matanya. Ditutup matanya. Saya tidak nyaman ketika patung ini melihat saya. Jadi patung saja ketika dia bisa ghadul basar, kemanfaatannya besar. Bagaimana kemanfaatan besarnya? Kita lanjutkan. Nah, ketika dia menutup mata patung tadi, di saat itulah Yusuf mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa itu? Terbersit dalam hati Nabi Yusuf, kalau patung saja membuatmu merasa malu, maka saya lebih pantas untuk malu kepada Allah yang selalu melihat, yang selalu memperhatikan di setiap ruangan, ya kan, dunia ini dia selalu melihat, maka saya lebih pantas untuk malu. Nah, ketika itu maka mulailah Yusuf berbalik meninggalkan Zulaikha. Maka Zulaikha mengejar dia, dapat bajunya robek. Makanya yang robek itu baju bagian belakang, ya kan? Yang robek baju bagian belakang. Nah, jadi keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata patung saja ketika dia kita tutup matanya, artinya kita kendalikan matanya ya. Itu menyelamatkan. Nah, apalagi kita ini kan manusia ya, kita ini orang yang hidup gitu ya. Nah, yang dimana setiap perbuatan kita akan dihisab nanti, maka akan tentu lebih menyelamatkan lagi. Maka mata ini adalah sumber dari segala kejahatan dan juga bisa menjadi sumber dari segala kebermanfaatan. Nah, Ustaz, dari tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai menundukkan pandangan, Ustaz, dan sebagian besar ini dikhususkan untuk pria. Nah, kalau wanita sendiri apakah juga diharuskan Ustaz untuk menundukkan pandangan ini, Ustaz? Iya. Jadi keluarga SIP yang berbahagia, di dalam Al-Quran pun kita temukan banyak, yaitu terutama itu di dalam surat An-Nisa. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, itu di ayat 31 bisa kita lihat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya.
ya kan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ini menarik. Jadi begini, seorang wanita muslimah itu memang sudah berkewajiban untuk menjaga auratnya. Ya, aurat. Sebetulnya ini menarik. Ya, menarik. Kita tahu bahwa wanita itu perhiasan. Betul. Ya. Perhiasan itu dipamerkan atau disimpan dengan rapat, dengan baik. Disimpan dengan rapat, dengan baik, di tempat yang tertutup, di tempat yang aman, terjaga, terlindungi. Itu yang perhiasan. Iya. Semakin mahal perhiasan itu, semakin ditutup-tutupi kan, semakin dilindungi, dijaga gitu kan. Keamanannya itu begitu menjadi prioritas. Nabi SAW sendiri pun mengatakan, ad-dunya mata, khairul mata'i fid dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan itu wanita solihah. Nah, wanita solihah. Iya. Nah, bagi yang belum menikah, maka saya sarankan yang pertama memang sebagai seorang muslimah sesuai dengan ajaran dari agama kita, maka menutup aurat itu bukan lagi menjadi hal yang perdebatan, tetapi sesuatu kewajiban. Semua dari tubuh wanita itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang boleh nampak dari dirinya. Selain dari itu tidak boleh nampak. Kalau nampak maka itu adalah dosa bagi dirinya. Kalau dia belum menikah berarti dosa juga bagi orang tuanya. Kalau dia sudah menikah maka dosa bagi suaminya. Maka istri-istri itu kalau di dalam rumah, dia itu boleh tidak berjilbab, tidak berkerudung, tapi tetap menutup aurat-aurat besar. Tapi ketika keluar dari rumah, hanya 2 bagian saja yang boleh nampak, muka dan telapak tangan. Nah, ini catatan buat kita. Maka pakaian-pakaian yang tidak semestinya, yang sempit, yang ketat, yang tembus pandang gitu, maka tidak layak lagi untuk dipakai sebagai seorang muslimah. Tampillah sebagai seorang muslimah sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebetulnya wanita itu, Masya Allah ya. Ini yang saya baca ya, kalau sekiranya Allah itu memberi pilihan kepada manusia, nih sebelum dia itu ruhnya ditiupkan ke tubuhnya gitu ya kan, Allah beri pilihan, kamu mau jadi wanita apa laki-laki gitu. Ditanya dulu ya Ustaz ya. Kalau sekiranya begitu gitu. kan, maka akan banyak orang mengatakan saya jadi wanita saja. Kenapa? Karena hisabnya wanita itu sangat sedikit. Syarat untuk masuk surga itu sangat sedikit. Apa syaratnya? Cuma 3. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salatil mar'ah khamsah. Kalaulah perempuan itu sudah mendirikan salat 5 waktu, wa hasunat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, ya kan? Dia jaga itu dengan baik. Kemudian wa ta'at ba'laha, taat pada suaminya, ya kan? Dakhalat min ayyami abwabil jannah wasa, maka masuklah ke dalam surga-surgaku kata Allah itu dari pintu manapun yang kalian sukai. Ya, dari pintu manapun. Mau dari pintu ahlul tahajud gitu ya, orang ahli tahajud, ahlus siyam gitu ya kan, atau dari orang yang ahlus sadaqah gitu kan, atau ahlul Quran, silakan, bebas. Karena orang itu akan masuk surga itu sesuai dengan spesialisasinya. Spesialis paru contohnya. Ya, dia itu spesialis Quran contohnya. Dia akan masuk surga lewat pintu yang namanya ahlul Quran. Ya kan, kalau dia ada ahli sedekah gitu ya, pokoknya kalau persoalan sedekah dia juara, maka dia akan masuk surga lewat itu. Nah, wanita dia bisa masuk dari pintu manapun, bisa keluar masuk dari pintu manapun. Dia sholat 5 waktu, dia jaga kemaluannya, auratnya, ya kan. Kemudian yang ketiga, patuh sama suami. Udah. Tapi kalau laki-laki berat,
Tidak akan pernah bergeser satu langkah pun kaki kita sebelum ditanyai tentang umur kita dihabiskan untuk apa, rezeki kita didapatkan dari mana, digunakan untuk apa, perihal amanah, jabatan, pekerjaan, semua akan ditanya sedetil-detilnya. Itu laki-laki. Berat ya Ustaz ya. Itu berat. Tapi kalau wanita tidak. Nah, jadi kepada para wanita, mudah sekali bagi kalian, dan itu sebetulnya anugerah terbesar yang Allah berikan ya kepada wanita. Oke, itu dia. Nah, Ustaz, tips untuk menjaga pandangan kita nih Ustaz, gimana caranya Ustaz? Tips menjaga pandangan itu adalah yang pertama ini ya. Memang kita harus mengetahui ilmunya. Lagi-lagi ilmu ya Ustaz. Ilmu dong. Al ilmu nur kata orang Arab. Ilmu itu cahaya. Kalau kita berjalan di tempat yang gelap gulita, tidak ada cahaya, kita berkemungkinannya menabrak dinding, terjatuh, tergelincir dan segala macam, tidak sampai pada tujuan. Ya, nah, atau dimakan, dililit ular juga bisa, karena kita nggak tahu di depan kita itu ada apa. Tapi ketika kita punya ilmu, kita akan berjalan dengan jalan yang terang. Kita akan sampai pada tujuan dengan waktu yang cepat, dengan selamat. Itulah ilmu. Makanya orang yang berilmu disebut dengan ulama. Al-alim ya, orang yang alim, orang yang berilmu. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, jadi itu yang pertama, ilmu. Maka milikilah ilmu, long life education. Makanya Nabi itu kan mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia, dari ayunan sampai liang lahat. Artinya mulai dari lahir sampai mati itu teruslah menuntut ilmu. Jangan berhenti. Jangan pernah merasa cukup, merasa puas, merasa hebat, tidak boleh. Yang kedua adalah ini dia, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Ada orang yang sudah mengetahui ilmunya, ya kan? Para ahlul kitab contohnya, mereka itu menguasai kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tapi dia nggak beriman kepada Allah. Sama aja Dia nggak bohong beriman ya. kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam kitab itu, seperti Nabi Musa itu sudah menyampaikan akan ada nabi setelahku. Nabi Isa juga menyampaikan akan ada nabi setelahku yang bernama Ahmad contohnya. Tapi karena dia tidak beriman, dia tahu tapi dia nggak mengimani apa yang diketahuinya itu. Nah, ini juga penting. Agar iman itu selalu ada, selalu tumbuh, maka carilah lingkungan yang kondusif. Bergaulah dengan orang-orang soleh, ya kan? Bersama orang-orang soleh. Kalau orang Jawa mengatakan wong kang soleh kumpulono, berkumpullah bersama orang-orang soleh, maka kita akan kebagian energi positifnya. Tapi kalau bergaul dengan para pemaling, kita sekalipun kita nggak maling, tapi akan ada saatnya kita akan dituduh sebagai seorang maling karena temannya maling. Gitu. Jadi itu, carilah lingkungan yang kondusif, termasuk pasangan itu yang beriman, maka kita akan beriman. Ya kan? Sekalipun kita imannya belum kuat, cari pasangan yang imannya kuat. Insya Allah kita akan kuat juga. Kita belum saya kayaknya belum cocok ini. Bukan tipikal seorang istri yang solehah ya, masih jauh. Cari suami yang soleh. Insya Allah kita akan menjadi, kalian akan menjadi istri yang solehah. Itu yang kedua. Yang ketiga memang adalah jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan the next selanjutnya. Jadi begini, ketika kita di luar rumah, contohnya saya ini ya, pergi ke kantor gitu ya, ketemu sama mahasiswi, cantik banget gitu ya kan. Pandangan pertama itu kan rahmat. Pandangan kedua, ketiga, keempat, laknat. Kenapa? Karena yang kedua dan ketiga itulah waktu momentum setan bekerja. Dia mulailah merangsang simpul-simpul imajinasi pada diri saya, sehingga saya berpikir, Masya Allah, dapat istri kayak gitu keren ya, nambah lagi kayak keren banget ini. Atau jalan-jalan ke mall sama dia mantap banget nih, ke bioskop segala macam. Itu. Jadi dia memainkan itu, merangsang simpul-simpul imajinasi yang ada pada diri kita. Itu. Jadi jangan ikuti.
Jadi kalau melihat aurat contohnya ya, jadi ada perempuan yang belum menutup aurat, kelihatan paha atau apanya, betisnya gitu. Ya, untuk pandangan pertama sudah selesai, jangan dilihat lagi. Yang lebih parah kan enggak? Lihat, wah kayaknya bagus ya, putih ya, keren ya. Lihat lagi kan, lihat lagi. Nah, di sana itu kita memberi peluang kepada setan untuk menguasai diri kita. Nah, itu kira-kira tipsnya ya. Oke, itu dia keluarga Sip ya. Jadi bagi Anda semua yang mendengarkan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk upgrade terus ilmunya, jaga imannya, dan jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya ya. Iya. Oke, itu dia keluarga Sip perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada kalimat penutup Ustaz sebelum kita tutup. Closing statement terlebih dahulu. Oke. Otak kita itu seperti bejana. Ya, bejana itu akan ketika kita tuangkan, yang keluar dari bejana itu, itu bisa air putih yang bersih, atau air yang berwarna-warni, yang kotor dan bau, atau isinya di dalamnya adalah air lemon atau madu. Itu pilihannya kembali kepada kita. Pilihannya kembali kepada kita, bagaimana kita mengisi bejana tersebut, bagaimana kita mengisi otak kita itu. Dan salah satu pintu, salah satu input terbesar dari otak adalah mata. Ketika mata ini kita umbar, ketika mata ini mendapatkan input yang tidak baik, yang kotor gitu, aurat gitu segala macam, ya kan, gambar-gambar yang tidak senonoh, kemudian video-video porno, maka bejana kita itu, otak kita itu isinya adalah yang kotor-kotor. Maka di dalam rumah tangga seorang suami pun tidak akan bisa menjadi imam yang baik. Dia akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya, dan dia juga menjadi neraka bagi istrinya. Maka marilah kita menjaga pandangan kita, karena sesungguhnya pandangan ini sebetulnya adalah jalan kebahagiaan bagi kita ketika bisa kita kelola dengan baik untuk terwujudnya rumahku, surgaku. Oke. Itu dia keluarga Sip perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai urgensi menundukkan pandangan dalam pernikahan ya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Dan tentunya nanti di pekan depan kita akan bertemu kembali di program spesial Rumahku Surgaku, hasil kerjasama Radio Sip FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Insyaallah. Saya pamit dari ruang dengar Anda keluarga Sip dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.